Sampun sarapan semua? Sampun ya? Ini pagi ini agendanya diskusi untuk pengantar kita mengenai secara gambaran umum apa yang kita lakukan, bagaimana yang kita selanjutnya setelah talqin itu ngapain gitu. Paling nggak ada gambaran. Nanti lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Gus Adib dan Gus Arif yang mungkin lebih mengerti bagaimana sih setelah talqin, apa sih yang dilakukan setelah talqin. Mungkin itu tema untuk pagi ini, dan waktu dan tempat langsung kami lanjutkan, serahkan kepada beliau. Monggo Diadit atau Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ilahi anta maksudi wa ridho kama suci amrini wa barakatuh. Alhamdulillah, para Pak, itu Pak, maju mawon sing double barang. Rahi Majmua Gak Majmua biar bisa Lebih intim. Ya. maju. Kurang mik. Iki salah besok. Ini salah lagi ya? Mengawali diskusi pada pagi hari ini, mari kita menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah yang kemarin para ikhwan dari Palembang, alhamdulillah pagi hari ini kita semua telah berada pada satu payung wali mursyid, yang berarti kita sekalian sekarang ini adalah sama-sama murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani, masuk tarekat Qadiriyah Syarifiyah melalui ta'til dari wali mursyid kita Syekh Ahmad Sirullah Muhammad Qadir. Patut kita syukuri bahwa dengan talqin tersebut kita berharap sebagaimana yang waktu itu diminta oleh Sayyidina Ali kepada Rasulullah SAW, yang meminta kepada Rasulullah cara bagaimana agar beliau cepat sampai kepada Allah, cepat mengenal Allah, tetapi dengan cara yang paling mudah, yang paling gampang. Akhirnya oleh Rasulullah diajari sebuah kalimat, la ilaha illallah. Pada awalnya ada pertanyaan dari beliau, kalau la ilaha illallah sebelum ditalqin oleh Rasulullah, semua sahabat juga sudah menerima kalimat tersebut dari Rasulullah.
Tapi yang diajarkan kali ini dari agama yang telah kita terima dari wali musyrik ini adalah dari agama khusus yang memang tujuannya adalah agar perjalanan melalui kita semakin cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dianggap sama ya, sama kalimatnya lain, tapi memiliki efek yang sangat berbeda. Jadi kalau kita benar-benar mau menerima dengan ikhlas, mau menjalankan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tuntutan dari setelah kita ikut tauhid, kita penuhi, ini akan benar-benar menjadikan perjalanan kita kepada Allah semakin mudah dan semakin senang. Maka dari itu sekali lagi marilah kita bersyukur kepada Allah, kita telah dikirim oleh Allah, kita telah dipertemukan dengan guru-guru fikih yang sejati, sehingga harapan kita, jiwa kita benar-benar bisa segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana melalui beliau dan para pewaris beliau kita sekalian dibimbing, diarahkan, diajak bersama-sama untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga kalinya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Gus Bilil bahwa tema besar pagi hari ini adalah lalu apa yang harus kita lakukan setelah kita ikut tauhid, setelah kita ikut arifah, apa yang harus kita kerjakan. Sebenarnya tadi sempat disampaikan oleh beliau sebenarnya juga sama antara sebelum tarekat dengan sesudah tarekat punya kira-kira sama, tapi juga bisa dikatakan tidak sama. Artinya begini, bahwa apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan? Kalau diskusi dari hasil diskusi beberapa saat yang lalu pernah disampaikan bahwa sebelumnya saat kita masih di alam awal, saat kita masih berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyaksikan benar bahwa hanya Allah adalah satu-satunya Tuhan, sehingga kita bersaksi waktu itu syahada syahidna alas berdoa bala syahidna, bahkan aku adalah sebagai sebenar Tuhan kalian yang kita mendahului, benar engkau adalah Tuhan kesebenarnya kami ya. Dan saat kita diturunkan oleh Allah di muka bumi ini, keadaan kita yang sebelumnya telah menyaksikan Allah karena dibungkus oleh alam jasadnya, alam manusia, dalam suku, ada akal, sebagainya. Yang sebelumnya kita pernah berjumpa dengan Allah, pernah menyaksikan dengan Allah, pernah satu majelis, satu alam dengan Allah, kita menjadi lupa keadaan satu, kita menjadi tidak teringat kembali. Bahkan saat dilahirkan ke dunia, kita sudah tidak ingat bahwa dulu kita pernah menyaksikan, betul-betul menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena kasih sayang Allah, Allah menurunkan para Rasul, Allah menurunkan para
sekalian akan persepsian kita waktu di alam dan dengan kita mengendalikan ilmu ini, ingatan kita atau ingatan akan kesaksian kita kepada Allah ini akan bisa terkuat kembali, akan bisa terbuka kembali, sehingga benar-benar kita mengingat saat kita di alam. Bagaimana poin yang dilakukan oleh Allah? Kembali kepada tema kita kali ini, yang harus kita lakukan setelah kita tahu adalah kita mengingat kembali tugas kita sebagai manusia. Yang pertama, ada dua tugas pokok yang dibebankan kepada kita sekalian sebagai manusia. Yang pertama adalah bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ini adalah tugas yang pertama, bahwa kita sekalian diciptakan oleh Allah. Tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Al-Mufassir mengartikan bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk memakrifati Allah. Karena hanya dengan memakrifatinya, dengan mengenalnya, kita menjadi bisa benar-benar dikatakan menyembah kepada Allah. Kalau tidak kenal, siapa yang kita sembahkan? Jadi dengan kita mengenal Allah, kita tahu siapa Allah, kita menjadi bisa atau kita menjadi berkesadaran penuh siapa yang kita sembah, bagaimana cara kita menyembah, apa yang harus kita sembahkan dan seterusnya. Karena kita mengenal Allah. Ini tugas yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah setelah kita memakrifati Allah, setelah kita sampai kepada Allah, ada tugas berikutnya, yaitu tugas yang sama yang dulu pernah diperintahkan oleh Allah saat menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Allah berkeinginan untuk menciptakan manusia dijadikan sebagai khalifah fil ardh, sebagai pengganti Allah, sebagai orang yang istilahnya mengejawantahkan kehendak-kehendak Allah, atau yang mendengarkan Allah, mengenalkan Allah ke seluruh alam. Jadi kalau digambarkan kita sampai kepada Allah saat kita telah mengenal Allah, ada tugas berikutnya, yaitu mengenalkan Allah terhadap selalu terhadap diri kita sendiri, juga kepada alam semesta. Ini tugas yang kedua setelah kita mengenal Allah. Jadi kalau secara global dan seperti itu, dan bagaimana kita melakukannya, bagaimana kita melakukan tugas-tugas tersebut. Maka dari itu, dengan talqin kemarin yang telah sama-sama kita lakukan, mungkin yang ada yang sudah beberapa kali, atau mungkin kemarin baru satu kali, ada yang baru satu kali. Oke, ini adalah proses awal kita untuk semakin mengenal Allah, semakin tahu sebenarnya siapa Allah. Dan memang dengan la ilaha illallah yang ditanam oleh wali musyrik ini, harapannya bibit la ilaha illallah yang kemarin telah ditanam oleh wali musyrik bisa berkembang, bisa menjadi sebuah pohon yang pada akhirnya akan menjadi pohon yang besar, yang indah, yang akan banyak menghasilkan buah yang bisa kita nikmati, yang bisa dinikmati oleh semua.
Bagaimana kuat yang berbahagia? Di dalam tarekat ini sebenarnya yang sedang kita lakukan ini juga sudah dilakukan oleh para pelaku tarekat atau para orang-orang yang ingin kembali kepada Allah, dan banyak diterangkan bagaimana atau caranya kita bertarekat, setelah apa yang harus kita lakukan. Di sini harapannya dengan kita serius, kita fokus mengamalkan zikir yang telah diajarkan tersebut, benar-benar tugas utama kita sebagai manusia tersebut akan benar-benar terwujud di dalam diri kita, dan juga akan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi ada perjalanan ke atas dengan kita mengamalkan tersebut, kita menjadi semakin kenal dengan Allah. Ini kalau digambarkan adalah tugas kita secara vertikal, atau kita beribadah kepada Allah, kita melakukan apa yang menjadi perintah Allah, dan apa yang menjadi larangannya kita tinggalkan. Sebetulnya ini adalah hal yang sebelum bertanya pun sebelum bertarekat pun kita kan sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang Islam. Kita juga sudah sholat, kita sudah melakukan puasa kita, zakat kita, dan sudah diamalkan, dan amal-amal kebaikan-kebaikan lain yang bernilai ibadahnya, itu semua kita tujukan kepada Allah. Ini sebelum tarekat pun juga sudah kita kerjakan. Tetapi kadang apa yang kita lakukan adalah belum bisa kita rasakan, atau bahasanya pokoknya wajah sholat, wajah poso, belum pernah mencoba untuk lebih menikmati atau lebih menghayati apa di balik itu semua. Ada tujuan apa di balik itu semua? Dan harapannya dengan la ilaha illallah yang setelah kita terima, yang sebelumnya kita sudah sholat kita menjadi lebih khusyuk, sholat kita menjadi lebih bermakna, puasa kita, amal-amal kita menjadi lebih terasa, dan menjadikan kita semakin dalam menjalankan ubudiyah tersebut semakin terarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melakukan hal tersebut, tapi ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi karena di dalam tarekat ini adalah sebuah sistem, dari sistem yang telah dibuat oleh wali mursyid, ada aturan-aturan yang harus kita penuhi. Walaupun yang secara umum adalah dengan kita melakukan ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam, kita sudah dikatakan sebagai
menjalankan aturan Islam, tetapi ada hal-hal yang khusus yang memang ini dilakukan oleh para ulama. Karena di sini ada kalimat la ilaha illallah yang beda dengan kalimat la ilaha illallah yang tidak kita ambil dari wali musyrik, dan juga ada wali musyrik yang memiliki aturan-aturan khususnya. Kadang untuk orang yang belum masuk di dalam aliran, dia tidak merasa. Tetapi karena kita sudah ikut di dalam, ada hal-hal yang perlu kita lebih perhatikan lagi. Satu contoh misalkan ini yang selama ini dipraktekkan oleh ulama yang di Palembang maupun yang di Jawa Timur atau dengan Kiai Muhammad. Satu contoh, sebelumnya kita kalau dulu sholat mungkin sholat sendiri terasa sudah cukup, sholat sendiri nggak berjamaah cukup. Tapi begitu bertarekat kita ditekan atau bahkan seakan-akan kalau nggak berjamaah, ini kita sampai merasakan bahwa kalau sholat atau nggak berjamaah, seakan-akan merasakan sebagai belum sholat, diarahkan sampai seperti itu. Kan sama saja kan, sebelum bertarekat sholat, setelah bertarekat juga sholat. Tetapi sebelum bertarekat sholat dewe dalam masa, sholat dewe, sholat sendirian sudah cukup, merasa sudah cukup. Tapi dengan bertarekat dan ada sistem di dalamnya, kadang kita tidak berjamaah berapa kali sudah ditegur sama teman-teman, ada apa kok nggak pernah ikut berjamaah dan sebagainya. Ini adalah sebuah sistem yang memang diciptakan atau supaya kualitas dari ibadah kita ini meningkat. Karena kita sekarang tahu bahwa sholat sendiri dengan sholat berjamaah diomong ganjarannya, pahalanya lipat 27 kali. Cuma sudah tahu bahwa berjamaah 27 kali lipat sholat sendiri 1 kali, tapi kadang kita berat untuk menjalankan, atau kita sama sekali tidak ingin selalu mengistiqomahkan sholat berjamaah. Tapi setelah ditalkin dan masuk di dalam sistem bahwa memang harus kalau kita sholat berjamaah, ini menjadikan secara tidak sadar ataupun sadar mengarahkan diri kita menjadi semakin berkualitas ibadah. Kemudian yang sebelumnya kita sholat waktu masuk sholat kadang nanti aja waktunya masih panjang. Yang penting kan kita bisa sendiri. Tapi begitu masuk tarekat, masuk di dalam sistem, semua ikhwan saling tolong menolong, mengingatkan, mengajak dan sebagainya. Sholat selain sholat berjamaah dan juga harus di awal. Ini mengambil sesuatu yang di dalam ajaran Islam yang mana ini menjadi ada nilainya full. Sholat berjamaah dapat 27 sholat awal waktu dibandingkan dengan kita sholat di tengah waktu atau bahkan di akhir, atau bahkan mungkin kadang karena kita tidak memiliki kesadaran bahwa sholat adalah saat terindah kita bisa munajat dengan Allah, kita bisa berdialog dengan Allah. Kesadaran itu belum muncul sehingga seakan-akan begitu ada panggilan ada santai, karena tidak ada perasaan bahwa saya mau bertemu dengan Allah, saya mau curhat dengan Allah melalui sholat itu. Sehingga kesannya ya santai aja. Tapi begitu kita
mulai merasakan bahwa nikmatnya sholat di awal waktu, ada panggilan segera kita kerjakan. Karena kita tahu siapa yang sedang memanggil-manggil kita. Dan sadar bahwa kita sedang dipanggil oleh kekasih kita. Jadi segera kita untuk tidak mau menunda langsung. Walaupun awalnya terasa berat, awalnya belum bisa, tapi karena ada sistem di dalam hati yang menjadikan kita mau gak mau diajak ke dalam suasana yang pada akhirnya hal itu sedikit demi sedikit akan menjadi tumbuh di dalam kesadaran kita, menjadi tidak berat lagi, bahkan rasanya berdiri kalau sholat kok di akhir waktu sholat seenaknya itu bukan enak. Melihatnya seperti dengan terakhir yang telah kita terima kemarin, hal yang seperti itu akan muncul di dalam batin kita. Selanjutnya pasti setelah kita serius di dalam menerima kalimat dari dorongan untuk mewacanakan atau mengenalkan kalimat dari atau mendakwahkan kalimat dari yang kalimat ini muncul besar sekali. Kita ini tidak hanya diri kita, keluarga kita, tetangga kita, orang-orang yang kita ajak muncul dorongan untuk mendakwahkan kalimat dari Allah. Dan karena panggilan di dalam sistem kita melakukan amalia yang sebenarnya kita lakukan sendiri itu sudah cukup, tapi karena ada dorongan yang kuat bahwa ini harus kita kenalkan, kita bareng-bareng berjamaah, bikin bersama, kemudian kotaman kesana, kotaman sama saling mengunjungi. Yang mau nggak mau ini menjadi sebuah syiar tersendiri. Secara tidak langsung kita ikut mendakwakan kalimat tersebut. Dan enaknya di dalam berkali-kali semua itu sudah ada yang mengatur, tinggal kita manut untuk mau. Jadi diperinci pirang-pirang apa yang harus kita lakukan. Itu kalau di dalam Anwarul Qudsiyah, salah satu kitab yang menjadi rujukan pelaku tarekat. Ini ada adab terhadap diri sendiri, ada adab terhadap gurunya, ada adab terhadap sesama ikhwan. Dan ini banyak sekali rincian. Kalau terhadap diri sendiri harus begini, kalau terhadap gurunya begini, sesama ikhwan bagaimana. Ini rinciannya banyak. Tapi kalau sekarang global, karena di sini ada aturan yang memang diciptakan atau dibuat oleh guru kita, sebetulnya rutinitas menjadi tersebut. Syaratnya dalam tarik itu semangat itu bahasa Indonesia nurut, ya nurut. Kita juga nurut apa yang menjadi atau mengikuti apa yang menjadi arahan dari guru kita sudah. Kelihatannya kan gampang dong ya. Begini ya, begini ya, begini ya. Tapi karena ini adalah sesuatu yang akan menjadikan kita naik derajatnya di sisi Allah, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Banyak yang mengharap manut itu sebetulnya cuma dikatakan gampang, tapi kadang kalau dipraktekkan, contoh misalkan kita ada urusan menurut kita penting, tapi bertabrakan dengan aturan yang diatur oleh guru kita. Nah, ini perangit peneliti akal kita mulai berbicara, nafsu kita mulai bercampur, ini jadi benar. Kudune suruh ikut apa? Keliling misalnya.
keliling untuk mujahadah atau keliling kerja bakti di sana dan sebagainya, atau untuk silaturahmi ke sana dan sebagainya. Berbarengan saat itu kita ada urusan yang mungkin menurut kita sebetulnya bisa kita tinggalkan, tapi karena akal kita bercampur, nafsu kita ikut campur, mikir kiwayai banyak kerjaan, kiwayai banyak pertimbangan yang mempengaruhi yang sebetulnya sekali budak diperintahkan seperti itu. Waktunya mujahadah ya mujahadah, waktunya sholat berjamaah, waktu disuruh ke sana silaturahmi ya ikut, tinggal gitu aja sebetulnya kan. Dengan begitu kita akan hasilnya merasakan nikmatnya. Tapi karena ada hal-hal yang ikut campurnya nafsu, ikut campurnya akal kita, menjadikan sesuatu yang sebetulnya sederhana, cuma nganut itu aja, menjadi berat. Tapi dengan la ilaha illallah yang kalau kita benar-benar serius mengamalkannya, insya Allah atas pertolongan Allah dan juga bimbingan guru kita, dan juga kita berharap akan diringankan. Kita menjadi tidak merasa terbebani, kita menjadi tidak merasa sesuatu yang berat, tapi malah kita menjadi ini adalah kehidupan saya. Ini memang sesuatu yang memang diberikan oleh Allah untuk saya, dan memang ini adalah jalan hidup saya melalui tarekat. Bukan berarti dengan kita ikut tarekat, apa yang menjadi aktivitas kita sebelum bertarekat, misalkan yang profesinya sebagai pedagang terus tidak boleh menjadi pedagang, enggak. Yang awalnya seorang petani atau berkebun atau mungkin sebagai pegawai, dan tidak sama sekali tidak sedang ingin menghentikan aktivitas tersebut, tapi menjadikan seluruh aktivitas kita ini menjadi terwarnai oleh tarekat. Menjadikan seluruh aktivitas kita adalah sebagai lahan untuk kita beribadah kepada Allah, lahan untuk kita mengenalkan Allah kepada diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Maka itu sebagai modal, sama sekali tidak merubah apa yang kita menjadi aktivitas. Tinggal kita masukkan, misal saat kita bekerja, kita menjadi terasa bahwa benar-benar bahwa sedang bekerja ini adalah bagian dari mujahadah kita. Terasa bahwa ini betul-betul perintah dari Allah yang harus kita kerjakan juga dengan serius, dan kita merasa bahwa keterlibatan Allah menjadi semakin terasa. Jadi terbukalah kesadaran kita bahwa apapun yang kita lakukan ini memang adalah semuanya adalah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya seperti itu. Mungkin bisa ditambahi dari Gus Arif atau Mas Uli juga boleh, atau tadi juga sempat diutus Mas Saifuddin masuk masjid ya, jadi Pasuruan. Ini tambah ngantuk betul. Betul. Saya merasakan kok monoton. Itu nawang. Soalnya biasanya bahasa Jawa, kalau dari bahasa Indonesia rada mikir berkali. Jawa mawon. Jawa mawon saged. Jawa selingi Indonesia. Ada yang dari Palembang. Ya kadang bahasa Jawa, kadang Indonesia. Jadi terus terang ya terbebani, jadi mau mengungkapkan sesuatu yang biasanya pakai bahasa Jawa harus saya terjemahkan ke bahasa Indonesia yang
Mohon maaf kalau kurang bisa dipahami. Ya. Sejauh ini sudah bisa menangkap apa yang kami maksud belum? Alhamdulillah. Jadi dengan ikut tarikan di sini bukan berarti apa yang menjadi aktivitas sebelumnya yang baik-baik ini dihentikan, tidak, tetapi akan dijadikan lebih berkualitas, lebih bisa kita rasakan kehadiran Allah di dalamnya. Baik itu adalah amal-amal ibadah murni seperti sholat, seperti zakat, puasa, atau menolong orang dan sebagainya. Tetap kita lakukan sebagaimana sebelumnya, bekerja dan sebagainya. Tetap kita lakukan sebagaimana sebelumnya. Tapi dengan ikut tarekat ini akan bisa jauh terasakan bahwa semua yang kita lakukan ini ada keterlibatan Allah di dalamnya. Ini yang akan menghantarkan jiwa kita semakin dekat dengan Allah, semakin terbuka kesadaran kita bahwa memang benar-benar Allah yang selama ini menyatakan dirinya, Allah menyatakan dirinya terhadap seluruh makhluknya, bahwa keberadaannya ini lebih dekat dari urat nadi. Keberadaan Allah yang lebih dekat dari urat nadi menjadi benar-benar kita rasakan. Walaupun istilahnya itu taqarruban, istilahnya itu mendekat kepada Allah. Ini kan kesannya bahwa Allah itu jauh di sana. Terus ada istilah kita mendekat kepada Allah. Padahal Allah adalah zat yang digambarkan dekatnya dengan diri kita ini lebih dekat dari urat nadi kita. Betapa dekatnya Allah dengan diri kita. Tapi kenapa kita merasa bahwa Allah itu jauh sekali, sehingga perasaan Allah jauh menjadikan kita, bahkan sampai menjadikan kita merasa bahwa Allah di sana nggak lihat kita, Allah di sana nggak tahu apa yang kita lakukan. Efeknya malah menjadikan kita sembrono atau bahkan menjadi kita berani melakukan hal-hal yang menjadi larangan Allah. Enggak ada yang lihat saja gitu kan. Soal menjadikan kita orang yang larang. Maka dari itu istilahnya mendekat, karena Allah jauh. Sebetulnya jauhnya Allah bukan jauh sebagaimana yang kita pahami dari Jakarta Surabaya atau dari Palembang ke Jawa, bukan seperti itu. Tapi adalah jauhnya Allah dari kesadaran batin kita, jauhnya Allah dari penglihatan hati kita. Kesadaran inilah yang mau dibuka dengan kalimat la ilaha illallah yang ditampilkan dalam musik tersebut. Sedikit demi sedikit akan dituang menjadi istilah kata korup, mendekatkan jiwa kita untuk lebih memahami, lebih membuka kesadaran akan betapa dekatnya Allah dengan kita, betapa selalu Allah menyaksikan kita, sehingga kita akan menjadi orang yang benar-benar melakukan segala sesuatu atas pengawasan Allah, menjadi orang yang benar-benar baik, yang tidak mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, bahkan akan selalu berusaha melakukan sesuatu yang menjadikan Allah senang melihat kita, ridho melihat kita. Lebih-lebih kalau kita sampai merasakan bahwa kita sedang menyaksikan Allah itu sendiri, dengan kita merasa bahwa selalu diperhatikan, selalu disaksikan, selalu diawasi. Ini saja sudah menjadikan kita merasa senang, kan? Menjadikan kita merasa senang, merasa damai, sampai sedang dilihat oleh Allah kok
melakukan hal yang menjadikan Allah tidak ridho. Atau kalau nggak bisa senang, paling tidak ya riko isin atau ya bebas dilihat Allah. Ya enaklah kalau mau melakukan menjadi seperti itu, tidak lagi melakukan kemaksiatan, semakin semangat, semakin rajin dalam kita beribadah kepada Allah dan melakukan hal baik lainnya. Itulah yang menjadikan Allah semakin ridho, semakin cinta kepada diri kita sendiri. Lebih-lebih kalau sampai kita bisa merasakan bahwa kita sedang selalu menyaksikan Allah, selalu menatap Allah di dalam segala sesuatu, baik yang ada di dalam diri kita maupun yang ada di luar diri kita. Ini akan menjadi semakin lebih nikmat yang akan kita rasakan. Dan insya Allah dengan la ilaha illallah yang telah ditanamkan oleh wali mursyid dan selalu kita pupuk bersama, ini menjadi hal yang sepertinya itu hanya bisa dirasakan oleh para ulama, para wali Allah yang diceritakan di dalam buku. Ini kita akan merasakan sendiri apa yang beliau rasakan. Kita akan diajak untuk merasakan apa yang dirasakan oleh Mbak Yai, apa yang dirasakan oleh Kades, apa yang dirasakan oleh Syabdul Qadir. Kita akan diajak untuk merasakan semuanya. Bagaimana asiknya mereka dengan Allah, bagaimana interaksi mereka dengan Allah, kita akan diajak bersama. Karena itu ini menjadi sesuatu yang memang yang pokok di dalam semua aktivitas kehidupan kita. Dengan la ilaha illallah menjadi bibirnya yang harapannya menjadi sebuah pohon yang besar. Ini ada ungkapan yang cukup menarik bahwa kadang saat kita menyaksikan berbagai persoalan yang kita hadapi waktu di dunia, pasti banyak masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak, masalah dengan tetangga, masalah di pekerjaan, masalah dengan diri sendiri. Banyak sekali problem yang sedang kita hadapi. Yang ternyata kalau kita mau agak sedikit membuka atau membuka kesadaran, ternyata masalah-masalah yang sedang kita hadapi adalah masalah-masalah yang sifatnya cabang-cabang atau masalah-masalah yang itu muncul karena ada sesuatu yang pokok yang sedang kita tidak bisa perhatikan. Kalau kita mau lebih jauh melihat, ada masalah pokok yang kita tidak perhatikan sehingga masalah-masalah cabang itu jadi bermuncul. Kalau yang pokok ini menjadi sesuatu yang kita perhatikan, cabang namanya cabang kan mengikuti. Kalau pokoknya atau batang pokoknya ini lapuk, batang pokoknya ini tidak bisa mati, otomatis kan nggak ada cabang kan? Tapi kalau batangnya ini hidup, batangnya ini bagus, ya pasti cabangnya keluar. Ini ada dua perumpamaan. Batang sesuatu yang negatif, juga ada batang pohon yang ini adalah sesuatu yang positif. Kalau sesuatu yang negatif ya kita cari permasalahan dasar kenapa kita muncul berbagai persoalan di dalam kehidupan kita. Banyak sekali masalah-masalah. Jadi kalau kita tahu bahwa ternyata permasalahan yang muncul ini disebabkan oleh iman atau keyakinan kita terhadap Allah ini sedang tidak baik-baik saja, atau sedang rusak, atau sedang rapuh, atau sedang turun. Artinya mungkin atau berikut sehingga tapi kalau keimanan, keyakinan kita terhadap Allah membaik, insya Allah
itu yang jadi muncul masalah-masalah. Dan batang pohon yang baik ini yang akhirnya juga akan menumbuhkan cabang-cabang yang baik, bibit dari danau yang telah ditanam oleh wali musyrik sebagai akar atau sebagai batang pokok yang akan menumbuhkan cabang-cabang dan sampai berbuah. Ini kalau kita fokus terhadap hal tersebut, insya Allah dengan sendirinya batang-batang tersebut cabang-cabang di pohon tersebut juga akan berbuah. Tapi walaupun begitu, yang namanya batang pohon kalau sudah ada cabangnya, aktivitas-aktivitas yang sifatnya sebetulnya adalah buah atau cabang dari aktivitas pokok. Misalnya kita bertarekat mengamalkan la ilaha illallah, akhirnya berbuahlah menjadi kita rajin jabati, misalnya rajin silaturahmi, rajin mengerjakan amal-amal yang baik, karena berawal dari kita sungguh-sungguh dalam mengamalkan yang baik, mencari hal yang baik. Tapi kalau batang pohon yang cabangnya ini tidak pernah kita lakukan, ada batang pohon masih bagus, sudah bercabang, sebelumnya kita rajin silaturahmi, rajin mujahadah bersama, rajin jamaah bersama, dan seterusnya. Tiba-tiba kita hentikan, dilakoni diri, diamati diri. Seakan-akan kita memotong habis cara-cara tersebut. Kalau di sini dicontohkan ada pesantren ini, ada pondok asrul ini adalah buah dari zikir yang dilakukan oleh orang ini. Muncullah pesantren, anak-anak kita, ini adalah ini kalau tidak kita rawat juga, sebagaimana tadi pohon yang dipotong jalan-jalan, ini perkembangannya juga akan, perkembangan bakatnya juga akan terhambat, walaupun nanti bisa tunas kembali. Tapi dengan kita memperhatikan batangnya sekaligus kita rawat cabangnya, insya Allah akan semakin cepat berkembang. Jadi selalu terus semangat, kita silaturahmi, kita menjaga bersama, melakukan aktivitas dakwah bersama, melakukan tarekat bersama-sama. Ini sebagai untuk kita merawat batang sekaligus merawat cabang-cabang yang telah tumbuh, yang telah berbuah tersebut, dan harapannya akan semakin luas manfaat dari zikir yang bersama-sama kita lakukan ini, sekaligus sebagai wujud dari kita menjalankan tugas kita sebagai khalifatullah dengan dalam manfaat. Untuk mengakhiri diskusi, sebetulnya ini tanya jawab tadi mungkin siang kita bersama-sama dan untuk dalam diskusi pada ini dengan pikir bersama-sama, kita lakukan bersama-sama dari ngomong yang ini jelas lebih berkualitas dari sebelum kita lakukan, yang kalau kita benar-benar menikmati kalimat ini, menjadikan apa yang menjadi tugas kita diciptakan oleh Allah, memakrifati Allah, menjalankan Allah akan bisa terpenuhi dengan baik sebagai tugas kita sebagai manusia. Mari kita mikir, kita mencoba untuk melepaskan seluruh ikatan selain kepada Allah. Mari kita sambungkan akal kita, otak kita, hati kita, jiwa kita penuhi, kita sambungkan hanya kepada Allah, baik di pemikiran, akal kita, di hati kita. Seluruh yang kita rasakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita heningkan sejenak sehingga betul-betul kita bisa berkesadaran, terbuka kesadaran kita akan dekatnya Allah